Pati kembali menjadi sorotan publik. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, perhatian masyarakat kini tertuju pada sidang kasus Botok dan Teguh yang telah memasuki tahap akhir di Pengadilan Negeri Pati. Perjalanan perkara ini tidak singkat. Sidang demi sidang telah dilalui, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan para saksi, penyampaian tuntutan oleh jaksa, hingga pledoi dari pihak terdakwa. Setiap tahapan menghadirkan dinamika tersendiri dan menjadi bahan diskusi di tengah masyarakat. Dalam persidangan sebelumnya, Botok menyampaikan rasa kecewanya terhadap tuntutan yang dibacakan. Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta yang muncul selama persidangan berlangsung. Pernyataan tersebut kemudian memicu beragam tanggapan dari publik, baik yang memberikan dukungan maupun yang memilih menunggu putusan pengadilan secara objektif. Menanggapi ya, jaksa hari ini menuntut kita 10 bulan ya. Itu saya kira jaksa itu menuntut tidak sesuai dengan fakta ya, tapi sesuai dengan BAP rekayasa yang dibuat. Ya, kita berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Pati bisa memberi putusan yang seadil-adilnya, bisa menyidangkan perkara ini dengan netral, independen dan profesional. Kini, fokus utama tertuju pada satu agenda penting, yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim. Momen ini akan menjadi penentu akhir dari rangkaian proses hukum yang telah berjalan cukup panjang. Menariknya, perhatian terhadap perkara ini tidak hanya datang dari masyarakat lokal. Dukungan dan perhatian juga muncul dari kalangan mahasiswa. Ketua BEM KM-UGM, Tio Ardianto, menyatakan akan hadir langsung di Pati untuk memantau jalannya sidang putusan. Dalam pernyataannya, Tio mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk turut mengawal proses persidangan secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saya harap kita semua, kawan-kawan rakyat Indonesia, datang pada 5 Maret 2026 ke Pengadilan Negeri Pati untuk mengawasi jangan sampai putusan itu hadir tanpa keadilan. Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Kehadiran tokoh mahasiswa nasional dalam sidang di daerah menjadi perhatian tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum di tingkat lokal juga mendapatkan sorotan luas, sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran bersama tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, seluruh pihak tetap diingatkan untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Pengadilan adalah ruang penegakan hukum yang harus dihormati bersama. Sidang putusan yang akan digelar pada Kamis besok diperkirakan akan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung. Dengan meningkatnya perhatian publik, diharapkan seluruh proses berjalan dengan lancar, aman, dan tetap menjunjung tinggi asas keadilan. Majelis hakim memiliki kewenangan penuh untuk memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Putusan yang diambil nantinya akan menjadi akhir dari proses hukum di tingkat pengadilan negeri. Bagi masyarakat, momen ini menjadi pengingat bahwa setiap perkara memiliki mekanisme hukum yang harus dilalui secara bertahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan putusan. Kehadiran mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal proses hukum secara damai juga merupakan bagian dari partisipasi publik yang positif, selama dilakukan dengan tetap menghormati aturan yang berlaku. Di sisi lain, aparat keamanan juga diperkirakan akan melakukan pengamanan untuk memastikan jalannya persidangan tetap kondusif. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang hadir. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, sidang putusan Botok dan Teguh menjadi salah satu momen penting yang dinantikan banyak pihak. Tidak hanya bagi para terdakwa dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan perkara ini sejak awal. Apapun hasil putusan nantinya, diharapkan seluruh pihak dapat menerimanya dengan bijak dan tetap menghormati proses hukum yang telah berjalan. Karena pada akhirnya, putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem peradilan yang harus kita junjung bersama.
Kami dari Explore TV Pati akan terus memantau jalannya sidang putusan ini secara langsung, mulai dari suasana di sekitar pengadilan, kehadiran para pihak, hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kami akan menyajikan informasi secara berimbang, faktual, dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Bagi Anda yang mengikuti perkara ini, mari kita bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif, menghormati proses hukum, dan mengedepankan sikap saling menghargai. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan tidak menyinggung pihak manapun. Partisipasi Anda sangat berarti dalam menciptakan ruang diskusi yang sehat dan informatif. Jangan lupa untuk follow Explore TV Pati agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sidang putusan di Pengadilan Negeri Pati. Aktifkan notifikasi agar Anda bisa mendapatkan laporan langsung dari lokasi persidangan. Kami akan terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita tunggu bersama jalannya sidang putusan dan berharap proses ini berjalan dengan lancar serta menjunjung tinggi nilai keadilan bagi semua pihak.